Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah akuntansi sektor publik, ya, berkaitan juga dengan regulasi dalam keuangan publik. Oke, saya akan share screen dulu. Ya, semua materi yang saya sampaikan ini berhubungan juga dengan materi yang ada di buku Indra Bastian tentang akuntansi sektor publik, ya. Jadi tahap pertama itu kita membahas dulu mengenai regulasi keuangan publik. Sebelumnya kita sudah bisa membedakan apa itu sektor publik, apa itu sektor non publik atau yang berkaitan dengan apakah itu non profit dan profit. Nah, di sini sebelum membahas mengenai regulasi publik, sebenarnya kita akan membahas poin-poin ini mengenai teknik penyusunan regulasi publik. Regulasi itu sepertinya adalah sebuah peraturan atau kebijakan yang diatur berkaitan dengan publik. Karena memang kita ketahui akuntansi sektor publik itu cangkupannya sangat luas, jadi tentunya dibutuhkan regulasi yang berbeda-beda untuk mengatur bagian-bagian yang ada di atau perusahaan-perusahaan atau jenis bentuk perusahaan yang ada dalam sektor publik. Nah, kita akan mulai dengan pendahuluan mengapa diatur, permasalahan dan misinya apa, dengan apa yang diatur, kemudian bagaimana mengaturnya, dan diskusi musyawarah tentang materi ini dan catatan-catatan yang penting yang akan saya berikan. Yang pertama, mengenai pendahuluan dulu. Jadi perancangan regulasi publik ini wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Regulasi publik ini disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. Awalnya karena adanya permasalahan dulu dan tujuan yang ingin dicapai. Mengapa diatur? Karena pertama, regulasi publik itu disusun karena adanya berbagai isu terkait dengan membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal yang perlu dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur atau regulasi harus disusun. Jadi regulasi itu ada karena memang ada sesuatu yang hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang saling tumpang tindih sehingga dibutuhkan kejelasan, dibentuklah sebuah regulasi. Nah, mengapa sih kenapa sektor publik ini menjadi hal yang utama dibuatkan regulasi? Karena bersifat non-profit, harus ada kejelasan mengenai apa tujuannya dan bagaimana diaturnya. Itu salah satu awalnya. Nah, permasalahan dan misinya seperti apa? Sebuah regulasi publik itu disusun dan ditetapkan jika sebuah solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dirumuskan. Jadi penyusunan dan penetapan regulasi publik ini dilakukan dengan misi tertentu. Jadi sebagai wujud komitmen serta langkah-langkah organisasi publik menghadapi solusi permasalahan yang ada. Dengan apa diatur? Jadi regulasi publik itu diatur lebih dulu dari kebijakan yang di atasnya. Kebijakan apa yang diatur? Yang pertama urutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi urutannya yang pertama adalah UUD 1945, kemudian Undang-Undang, kemudian Perpu, kemudian Kepres, Kepmen, dan sampai dengan surat ketetapan atau surat putusan. Nah, itu ada urutan-urutan dalam penyusunan aturan atau regulasi. Nah, bagaimana mengaturnya? Regulasi publik itu disusun berdasarkan disusun benar-benar merupakan wujud dari kebijakan organisasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang ada. Kemudian materi regulasi publik itu harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi. Jadi sebuah kebijakan itu tidak diambil sendiri. Seperti halnya kalau kalian melihat DPR memberikan kebijakan, mereka harus rapat dulu, rapat paripurna untuk mencetuskan satu undang-undang atau suatu kebijakan yang harus ditetapkan. Kemudian, nah, regulasi siklus akuntansi sektor publik. Nah, ini tahapannya dalam regulasinya. Yang pertama ada regulasi perencanaan publik. Bagaimana regulasinya dalam perencanaan publiknya. Kemudian setelah ada perencanaan, maka ada anggaran. Nah, dan setelah itu akan ada tentang regulasi bagaimana pelaporan dan realisasi anggaran publik itu sendiri. Kemudian ada regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Dan tutup dengan regulasi pertanggungjawaban publik. Ini urutannya ya mengenai regulasi. Jadi siklusnya seperti ini, dimulai dari perencanaan, anggaran, kemudian pelaporan, kemudian pengadaan, sampai dengan pertanggungjawaban yang terakhir. Oke, ini sama. Ada perubahan sedikit. Jadi itu yang lama. Nah, yang baru ini berkaitan dengan regulasi dimulai dari perencanaan, anggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, kemudian regulasi pelaporan keuangan,
kemudian regulasi audit, kemudian regulasi pertanggungjawaban publik. Nah, yang sebelumnya itu adalah yang kebijakan yang lama. Nah, ini kebijakan baru di mana harus memenuhi tahapan di mana AD pengadaan barang dan jasa itu ditempatkan di awal setelah anggaran. Nah, kemudian sekarang apa sih permasalahan publik tentang akuntansi sektor publik itu? Berkaitan dengan tahapan tadi, ada permasalahan dari pihak yang terkait. Misalkan ketika tahap perencanaan publik, adanya ketimpangan pelayanan. Jadi kalau kalian lihat ya, kenapa sih pelayanan di tempat rumah sakit umum daerah A dengan rumah sakit umum di bagian B kenapa berbeda? Padahal sama-sama rumah sakit umum. Nah, siapa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan? Nah, ternyata permasalahan itu muncul dari bagian perencanaan. Ketika perencanaan belum membuat SOP atau peraturan yang berlaku tentang pelaksanaannya, nah ini akan menjadi sebuah kendala. Misalkan seperti itu. Ternyata bukan dalam perencanaan publik permasalahan, tapi ternyata dalam penganggaran publik. Nah, dalam penganggaran publik itu permasalahannya adalah dari alokasi anggaran pelayanan publik yang masih minim. Jadi otomatis siapa yang berkaitan ada bagian dari anggaran, bagian keuangan, bagian akuntansi yang tadi membuat anggaran publik yang dananya minim, sedangkan harus dialokasikan. Tuh, sekarang sudah dianggarkan, bagaimana realisasinya? Nah, ini yang menjadi bermasalahan. Kenapa kalau kalian mungkin lihat, kenapa sih di akhir-akhir tahun selalu ada masalah bahwa instansi atau bukan instansi, kepala daerah mengumumkan bahwa daya serap anggaran itu masih belum mencapai angka 50%. Ya. Jadi ini ada permasalahan yang umum dan sering sekali bermasalah. Kenapa? Karena anggaran sudah ditetapkan seharusnya digunakan untuk 1 tahun buku, 1 tahun penuh. Tapi ketika sampai dengan akhir tahun buku, ternyata belum terserap secara sempurna atau belum dicairkan. Nah, ini akan menjadi permasalahan dan memberikan efek buruk bagi sebuah pemerintah daerah, ya, karena dia tidak bisa menggunakan dana dengan baik sehingga masih banyak dana yang tersimpan belum digunakan untuk yang sudah direncanakan di tahap sebelumnya. Kemudian pengadaan barang dan jasa publik ini sering ya terjadi ya, karena apa? Karena tidak transparan. Mungkin seharusnya pengadaan barang dan jasa ini kan diinformasikan melalui website terbuka, tapi ternyata tidak diinformasikan dan yang menang adalah pihak-pihak tertentu yang mungkin dekat dengan pejabatnya. Itu. Kemudian pelaporan keuangan sektor publik. Nah, misalkan ini pelaporan keuangan sektor publik misalkan berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tidak tepat waktu, padahal harusnya sudah ditentukan di tanggal sekian di akhir tahun atau di awal tahun. Ini permasalahan siapa yang terkait bagian keuangan. Kemudian audit sektor publik. Ketika seorang auditor internal, auditor eksternal mau memeriksa, ternyata bukti auditnya kurang. Ini menjadi akibatnya hasil auditnya pun akan jelek. Kemudian ketika tahap pertanggungjawaban publik, ini bagaimana pendistribusian informasinya, kepala organisasi legislatif tidak menyampaikan. Pertanggungjawaban publik seperti apa sih? Seperti halnya ketika presiden di akhir masa jabatannya menyampaikan apa saja sudah yang dilakukan. Itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban dari presiden terhadap MPR, kemudian DPR, mengenai apa yang sudah dia gunakan atau diterapkan, dilaksanakan. Kemudian ini juga ada permasalahan publik itu mengenai ketimpangan pelayanan, alokasi anggaran, jumlah pencairan dana yang tidak sesuai dengan anggaran. Ini agak berbeda ya tadi ya, lanjutan dari yang tadi. Tidak tepatan waktu pelaporan, kurangnya bukti, dan lain-lain. Jadi tadi bentuk yang tadi yang pertama, ada juga permasalahan yang sama, tapi dengan kerugian yang berbeda. Nah, di sini kenapa sih regulasi keuangan publik ini menjadi suatu masalah? Karena regulasi itu fokus pada manajemen. Jadi, regulasi yang dibuat hanya untuk kepentingan manajemen saja, sedangkan permasalahan itu kan kompleks ya, bisa terlibat dengan pihak luar, bisa juga dengan karyawan dan lain-lain. Kemudian regulasi itu belum bersifat teknik, jadi regulasi itu hanya misalkan peraturan yang sama, nomor ini mengenai ini, tapi tidak didukung dengan bagaimana pelaksanaannya dalam bentuk SOP dan lain-lain. Kemudian perbedaan interpretasi, jadi maksudnya yang A menafsirkan undang-undang sebagai aturan yang begini, sedangkan regulasi yang lainnya dianggap seperti ini. Jadi akhirnya tidak ketemu ujungnya. Kemudian pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Jadi beberapa regulasi misalkan baru dijalankan, ini masih bersifat transisi sementara.
Sedangkan nanti akan ada perubahan atau perbaikan. Nah, akhirnya anggaran akan habis digunakan terus. Kemudian pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Jadi adanya aturan tapi tidak disertai sanksi, maka akibatnya kepatuhannya akan rendah. Nah, di sini kalian harus mencari sebuah artikel di media massa terkait dengan permasalahan regulasi. Kemudian analisis permasalahannya, awalnya apa, kerugiannya, dan solusi tindakannya seperti apa. Itu nanti dikumpulkan di minggu depan. Sebelum kelas saya dimulai, oke? Mungkin itu dulu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan paham dengan regulasi, jadi kalian bisa kerjakan dulu tugasnya. Jadi depannya akan lebih paham mengenai regulasi. Oke, sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.